الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia yang menjelaskan kepada kita seluruhnya tentang kedudukan manusia, tentang hakikat manusia. Allah berfirman wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala datangkan kata-kata al-insan dengan kata-kata al yufidul istighraq, menunjukkan keumuman bahwasanya pada hakikatnya manusia, seluruh jenis manusia adalah merugi. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka apapun yang ada pada manusia, jabatan yang dia miliki, pangkat yang dia miliki, harta yang dia miliki, pengikut yang dia miliki, apapun jenis kulit manusia, apapun bangsanya, warnanya, mereka semua adalah merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, namun berkata para ulama, ma min 'amin illa wa dakhalahu taqsis. Tidak ada segala macam bentuk perkara yang umum kecuali datang baginya pengecualian. Maka Allah Rabbul Alamin Maha Mulia, pengasih dan penyayang dari sekian jumlah manusia yang hakikatnya merugi, Allah Subhanahu wa taala kecualikan 4 jenis manusia, 4 jenis perkara yang ada dalam diri manusia yang membuat dia lepas daripada kerugian. Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman yang mengiringkan imannya dengan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, kecuali orang-orang yang beriman yang mengiringkan imannya dengan amal saleh, kemudian mereka saling menasihatkan agar mereka semuanya menepati perkara kebenaran, yaitu hak. Wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengiringkan imannya dengan amal saleh, kemudian dia mengiringkan amal salehnya dengan dakwah, menerangi manusia agar menepati kebenaran, dan mereka terakhir adalah orang-orang yang mengiringkan dakwahnya, amalnya dan imannya dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah besarnya surat yang mulia ini sehingga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah saja Allah tidak turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat kecuali surat ini semata, maka cukuplah dia menjadi hujjah bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka kerugian pasti akan senantiasa mengiringi manusia. Mereka adalah orang-orang yang merugi, yakni tatkala mereka tidak dapat mengisi hari-hari mereka, kehidupan mereka dengan amal saleh dan ilmu dan dakwah dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam kehidupan dunia, semua orang paham bahwasanya harus seseorang agar dapat berjaya memiliki modal dalam usahanya. Maka wallahi demikian juga dengan negeri akhirat. Sesungguhnya negeri akhirat tidak akan dapat diperoleh seseorang kecuali dengan modal di dunia, dan modal tersebut tidak bukan melainkan waktu yang dapat dipergunakan seseorang untuk dapat melaksanakan aktivitas taat, memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Setiap orang Allah berikan waktu yang sama.
Setiap orang sehari semalam Allah berikan baginya kesempatan yang sama 24 jam untuk beramal saleh, menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar padanya. Namun tidak setiap manusia mampu, tidak setiap orang sanggup untuk merajut hari-harinya dengan amal saleh, ilmu, dakwah dan sabar. Karena itulah banyak orang-orang merugi. Wa iyadzan billah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, Ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau hanyalah merupakan bilangan dan kumpulan daripada hari-hari. Jika sebagian daripada dirimu telah hilang, jika hari telah hilang, telah berlalu, maka sebagian daripada dirimu telah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka anak Adam, kita semua anak Adam, telah berlalu orang-orang sebelum kita, dan mereka telah Allah tutup ajal mereka. Allah katakan qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu bagi orang-orang sebelum kalian sunan, jalan. Bahwasanya Allah telah cukupkan umur mereka dan mereka telah menjumpai Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Sebagian orang berjumpa dengan Allah membawa kebaikan, dan sebagian berjumpa dengan Allah tidak membawa modal, wa'iyadzan billah, kecuali keburukan. Maka anak Adam, dan kita semua adalah anak Adam, dan kita wallahi hanyalah merupakan kumpulan daripada hari-hari yang menjadi minggu, minggu yang menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun demi tahun berputar dan Allah putarkan sebagaimana sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putarkan antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah, andai kata hari ini telah lewat, tidak akan dapat kita ulangi kembali. La haula wala quwwata illa billah. Ar-Rabi'ah pernah menasihatkan kepada Al-Imam Sufyan bin Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia katakan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Innama anta ayyamun ma'dudah." Wahai Ats-Tsauri, sesungguhnya engkau adalah merupakan bilangan hari-hari yang terbatas. Wallahi akan datang masanya, ajal menyebut kita, selesailah segala sesuatu. Tidak akan mungkin seseorang beramal. Idza mata ibnu Adam qata 'amalu. Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalannya. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Jika telah hilang satu hari, maka hilanglah sebagian daripada dirimu. Berkata Al-Imam Ar-Rabi'ah, wa yushiku idza dhahaba al-ba'du an yadhhaba al-kull. Akan datang masanya ketika hilang sebagian daripada dirimu, akan hilang seluruhnya, yakni kematian. La haula wala quwata illa billah, fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berkata Imam yakni Ar-Rabi'ah rahimahullah ta'ala, wa anta ta'lam, padahal engkau mengerti dan kita semua mengerti bilangan umur kita ada batasnya, ikhwan. Semua kita paham suatu hari Allah akan tutup usia kita. Berkata Al-Imam Ar-Rabi'ah Rabi'atul Rai rahimahullahu ta'ala, fa'mal, maka wa anta ta'lam fa'mal, dan engkau mengetahui perkara ini, rahasia ini, maka beramallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beramallah. Itu pula yang kita katakan, beramallah sebelum datang kematian menjemput kita. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sahibtu sufiyah falam astafid minhum siwa harfaini ahaduhuma qawluhum al-waqtu sayfun fa in lam taqta'hu qata'ak. Berkata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, aku pernah bergaul dengan orang-orang sufi, tidaklah pernah kudapat daripada mereka kebaikan kecuali dua hal. Ada dua hal yang kuambil daripada mereka, yakni perkataan mereka, al-waqtu sayfun, waktu bagaikan pedang. Al-waqtu sayfun fa in lam taqta'hu qata'ak. Waktu laksana pedang, jika kau tidak gunakan dia untuk memotong, dia akan menyembelihmu. Wa iyadzan billah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah perumpamaan waktu. Waktu kita ini bagaikan pedang. Yang tidak pandai memainkan pedang, pedang akan melukainya.
Barang siapa yang tidak baik menggunakan pisau, pisau akan melukainya. Demikian juga dengan waktu. Yang tidak mampu mempergunakan waktu dalam segala macam bentuk kebaikan, perbuatan taat, menimba ilmu, dakwah, sabar, dan seterusnya, niscaya dia akan gunakan waktunya dalam segala macam bentuk keburukan, dan disitulah kebinasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dua perkara yang kuambil daripada orang-orang sufi berupa kebaikan. Yang pertama ucapan mereka, al-waqtu kas-sayfi fa illam taqta'u qata'ak. Waktu laksana pedang. Jika tidak kau potong dia, kau gunakan untuk memotong, dia akan menyembelihmu. Dia akan memotong-motong tubuhmu, mencincang-cincang tubuhmu. Demikian juga dengan manusia yang tidak pandai dan bijak menggunakan waktunya, yang sibuk dengan perkara dunianya, dia lupakan bagian akhiratnya, maka akan datang masanya penyesalan yang tidak ada penyesalan setelahnya. Allah ingatkan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu hari di mana setiap orang menyesal. Ketika setiap jiwa mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Setiap jiwa mengatakan, ya hasrata, alangkah menyedihkan, ala ma farrattu fi janbillah. Hari-hariku yang berlalu aku sia-siakan untuk berbuat taat, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Antaqula nafsun, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Ketika jiwa mengatakan pada hari tersebut, wala tahina manas, pada hari tersebut, wala tahina nadam, pada hari tersebut tidak ada lagi gunanya penyesalan, tidak ada tempat untuk berlari. Wa'iyadzan billah, itulah kegagalan, sebenar-benar kegagalan. La haula wala quwata illa billah. Adapun yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, perkataan orang-orang sufi yang aku ambil, wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa ashghalatka bil batil. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan jiwamu, jika kau tidak sibukkan dia dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara kebaikan, mencari kebenaran, mengamalkannya, mendakwakannya, dan sabar padanya, jika tidak kau gunakan dirimu untuk perkara-perkara demikian, ashghalatka bil batil, dia akan sibukkan dirimu dengan kebatilan. Lisan kita ini ikhwan, jika tidak kita gunakan untuk zikrullah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, demi Allah Rabbil Ka'bah, dia akan digunakan untuk ghibah, namimah, dan sejenisnya. Untuk menggunjing, menzalimi saudara, menghibah, mengadu domba, dan seterusnya. Demikian juga hati kita, qalbu, jika tidak diisi dengan ma'rifatullah, tauhidullah, at-tawakkulu alaih, wal inabatu ilaihi, wat taubatu ilaihi, Allah akan dipenuhi berbagai macam ragam bentuk penyakit-penyakit hati, berupa kesyirikan, ujub, bangga, takabbur, dan semisalnya, riya. La haula wala quwata illa billah. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa ashghalatka bil batil. Dirimu jika tidak kau gunakan untuk mencari kebenaran, mengamalkannya, berbuat taat, mendakwakannya, dan bersabar padanya, yakinlah engkau akan pergunakan dirimu untuk berbuat kejelekan. Wa'iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Ibnu Abbas, ni'matan maghbunan fihima katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang lalai terhadap nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhah, yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesehatan. Banyak orang-orang sehat yang lalai dengan kesehatannya. Dia gunakan kesehatannya untuk mengejar syahwatnya, mengejar cita-cita dunianya. Pagi, sore, siang, malam dia gunakan kesehatannya untuk perkara-perkara dunianya dengan melupakan akhiratnya, untuk melampiaskan syahwatnya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga datang masanya dia sakit, barulah tiba penyesalan, tapi tidak berguna penyesalan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu kosong. Banyak orang ketika Allah berikan baginya kesempatan, hari libur contohnya, waktu-waktu yang kosong dia gunakan untuk beraktivitas maksiat,
memperhambakan dirinya kepada syahwatnya, hawa nafsunya. Wa iyadzan billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tazulu qadamu 'abdin, tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaumul qiyamati, min 'indi rabbih, tidaklah dia bergerak daripada Tuhannya Allah tabaraka taala, hatta yus'ala an khamsin, kecuali Allah akan tanyakan kepadanya 5 hal. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia gunakan. Berapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya, melupakan bagian daripada akhiratnya, sibuk dengan dunianya, pagi kerja, pulang malam, kadang pulang tengah malam, kadang pulang pagi. Bagian daripada ilmu dia tinggalkan, bagian daripada jemaah dia tinggalkan, bagian daripada ibadah lainnya dia tinggalkan. Wallahi harinya berganti demi hari, tapi tidak menambah ilmunya, tidak menambah amalnya, tidak menambah imannya. Wallahi dia adalah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, waktu yang orang dapat bekerja dengan giat, energik ketika muda, dia sia-siakan. Bergelimang syahwat, bersenang-senang, berhura-hura, dan dia lupakan bagian daripada akhiratnya. Masa muda Allah akan tanyakan untuk apa digunakan oleh seseorang. Apakah dia gunakan untuk mencari ilmu, menimba ilmu, mendatangi kajian, mengumpulkan ilmu, mengeluarkan hartanya semuanya untuk ilmu, kemudian untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarganya, atau dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maluhu min aina iktasabah. Yang ketiga Allah akan tanyakan tentang harta, dari mana dia ambil hartanya. Andai kata min halalin fa ni'mah, andai kata di sumber-sumber yang halal, itulah kenikmatan. Andai kata min haramin fa niqmah, andai kata daripada perkara-perkara yang haram dia dapatkan hartanya, maka itulah bencana. Wa iyadzan billah. Kemudian yang keempat, wa fima anfaqah, tentang hartanya kemana dia buatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah akan tanyakan kemana harta kita buatkan. Apakah kita sibukkan diri kita menafkahkan harta kita untuk perkara-perkara yang batil, atau perkara-perkara yang sia-sia. Pagi, sore, siang, malam kita sibuk gonta-ganti handphone yang mahal-mahal tanpa ada manfaat untuk akhirat kita, gonta-ganti mobil tanpa ada manfaat untuk negeri akhirat kita, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, Allah akan tanyakan, wa madza amila fima alim, apa yang dia perbuat terhadap ilmu yang telah dia tuntut. Ma'asyiral muslimin, dan ini yang kelima. Pagi, sore, siang, dan malam kita berusaha mengumpulkan ilmu, dan ilmu Allah akan tanyakan untuk apa ilmu yang kita kumpulkan. Apakah untuk sekedar penghias bibir? Apakah sekedar untuk mencari popularitas? Wa iyadzan billah. Demi Allah, ilmu adalah sarana untuk amal. Berkata Imam Ali rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, tahafatul ilmu al-amal wa illa irtahal, ilmu akan memanggil-manggil amal. Andai kata seorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyina Muhammadin wa akhir da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amma ba'du. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Albani rahimahullah taala. Berkata Rasulullah SAW, man khafa adlaj, bagi siapa saja orang-orang yang dia khawatir di jalan, dia akan berusaha cepat bergegas, dan barang siapa yang bergegas jalan akan sampai tujuan di rumahnya. Berkata Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita, barang siapa yang khawatir di jalan, maka akan dia segera agar sampai ke rumahnya yang aman dan damai.
Barang siapa yang bersegera berjalan, dia akan sampai ke rumahnya. Perumpamaan ikhwan rahimakumullah, barang siapa yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan nerakanya, dia akan bersegera beraktivitas taat, memperhambakan dirinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera melakukan segala macam upaya yang menjauhkan dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal, dia akan sampai tujuannya. Barang siapa yang hiasi hidupnya dengan amal saleh, dia akan sampai kepada tujuannya sebagaimana seorang yang bergegas karena takut di jalan akan sampai ke rumahnya. Dan berkata Rasulullah SAW menawarkan kepada kita harga yang begitu besar yang tidak ada bandingannya, ikhwan rahimakumullah, dengan harga apapun di dunia. Berkata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya sil'atallah, barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian adalah mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Alangkah mahalnya barang tersebut, ikhwan rahimakumullah, yang mana seorang tidak akan mendapatnya kecuali dengan susah payah. Karena kaidah dibangun, barang siapa yang bersusah payah akan merasakan kenikmatan di akhirnya. Barang siapa yang tidak pernah berpayah-payah akan merasakan azab di akhirnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fansab fa inna ladhidzal 'aishi fin nasabi. Berpayah-payahlah, sesungguhnya kelezatan hidup ada ketika seorang berpayah-payah. Yang berpayah-payah, memperpayah-payah dirinya, dia taklukkan dirinya, hawa nafsunya untuk kenikmatan surga. Allah akan berikan baginya kenikmatan surga kelak. Barang siapa yang tidak mau berpayah-payah, berleha-leha, bersantai-santai, tidak beramal saleh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang berleha-leha, santai, tidak beramal, maka nasabnya tidak akan pernah dapat mengejar keterluputannya. Nasabnya, keturunannya, walaupun dia keturunan Nabi, jika tidak beramal saleh, tiada gunanya keturunan Nabi. Maka wallahi ikhwan rahimakumullah, yang berguna bagi seorang adalah bukan nasabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La karamah, enggak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungan nasab antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang berguna baginya adalah amal saleh yang dia perbuat. Berkata Rasulullah SAW, adalah barang dagangan tersebut, dialah surga. Berkata Rasulullah, ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang tersebut adalah surga. Dunia seisinya, wallahi wallah, tidak akan lebih di mata Allah SWT, melainkan lebih hina daripada satu kepak sayap nyamuk. Itulah dunia seisinya. Makanya tanda kesuksesan seseorang adalah ketika Allah selamatkan dia daripada neraka jahanam, Allah masukkan ke dalam surga. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, jauhkan daripada neraka, masukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka orang yang beruntung standarnya bukan yang sukses di dunianya, wallah, memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, karena itu Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada Fir'aun kekuasaan. Allah berikan kepada Qarun kekayaan. Allah berikan kepada Haman jabatan menteri dan seterusnya. Tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, barangan tersebut dialah surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kita semua Allah perintahkan bergegas ke sana. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap orang dan setiap kita hendaklah berupaya menghidupkan sisa daripada umur kita dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu, mendakwakannya, bersabar padanya, mengerjakan ilmu yang telah kita pelajari, dan itulah orang-orang yang beruntung. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Istajib ya Rabbana ya Rabbal alamin, wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرمك وبفضلك عمن سواك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله.